WTO mulai lebih agresif, mengembangkan jaringan produksi yang paling efisien di dunia, yang merupakan derivat dari Japanese Production Network Akamatsu Flying Disc Model yang berkembang sejak tahun 1960-an. Jadi China ini juga dia bangkit salah satunya juga dari subordinasi dengan jaringan produksi Jepang juga, gitu kan. Jadi dia memungut remah-remah, tapi dengan remah-remah itu dia menjadi kuat. The spillover dari Japanese Production Network. Dan kemudian menjadi lebih sahih lagi ketika dia bergabung dengan WTO, ya, dan kemudian mengembangkan jaringan rantai produksinya sendiri. Bahkan menurut Masahiro Kawai di tahun 2000-an itu, ketika Jepang di tahun 1990-an ya, sempat ingin diajak oleh Mahathir Muhammad mengembangkan East Asian Economic Caucus ya, tahun 1993, tapi Jepang itu menolak dengan halus. Kenapa? Karena kalau kita ingat, dalam sejarahnya setelah era Perang Dunia Kedua, Jepang itu menjadi economic superpower tapi political dwarf karena berada di bawah subordinasinya Amerika Serikat, ya, dengan pangkalan militer Okinawa yang berada di sana. Nah, sehingga Jepang tidak punya militer sendiri dan dia selalu akan nggak enakan langsung kan dengan Amerika Serikat. Dia nggak mau gabung. Tapi mulai dari tahun 2000-an setelah East Asian Financial Crisis, itu China mulai kemudian secara agresif mengembangkan FTA, Free Trade Agreement, ke negara-negara termasuk di dalamnya adalah ASEAN, yang mana ASEAN itu adalah bisa dianggap sebagai captive marketnya Jepang, dan itu juga ASEAN juga dibesarkan oleh Amerika Serikat, karena kita tahu ASEAN sejak pertama didirikannya tahun 1967 itu adalah bagian dari usaha US terutama untuk mengenyahkan pengaruh komunisme di wilayah ASEAN, gitu kan, dengan founding fathers ASEAN yang ada 5 itu yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, dan sudah lama juga ketika Jepang menjadi proksi ekonominya Amerika Serikat di Asia, sudah lama juga ASEAN itu dikembangkan menjadi salah satu market ya dari Jepang dan juga Amerika Serikat. Nah, tapi kemudian setelah East Asian Financial Crisis tahun 1998 dan itu bersinggungan dengan pengaruh Amerika Serikat yang mulai berkurang di Asia, China kemudian mulai menyeruak ke atas, mulai inklusif, mulai mengembangkan jaringan rantai produksinya sendiri, sehingga mulai dari itu kita melihat dominasi China dalam konteks trade ya, mulai bahkan mengalahkan Amerika Serikat ya dalam waktu 24 tahun, 25 tahun. Nah, itu yang kemudian membuat Amerika Serikat merasa Make America Great Again. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu mantranya Trump. Nah, terus kemudian yang juga jadi pertanyaan, kenapa si Trump itu bisa sangat percaya diri untuk kemudian memulai perangnya, selain memang karena merasa bahwa hegemoninya di dunia itu mulai kemudian diambil ya secara berangsur-angsur oleh China, yang mana sebenarnya gimana ya, China nggak pernah secara agresif memulai perang fisik dengan siapapun ya, kalau tidak salah ya. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana ketika bangsa Eropa itu bunuh-bunuhan ya, China itu tetap stay together ya, itu nggak pernah punya periode yang ya memang punya ada periode civil war dan segala macam, tapi nggak pernah pecah-pecah tuh. Jadi mereka sebagai union dari dulu tuh, dari zaman dinasti Ming atau bahkan sebelumnya dinasti Han, dan dinasti-dinasti sebelumnya memang ada perpecahan, tapi itu China ya tetap China. Berbeda dengan Uni Eropa yang mana mereka sudah menjadi states-nya tersendiri. Tapi anyway, balik lagi ke sini ya, ketika balik lagi ke Trump ini kenapa sih dia bisa berani seperti itu? Apapun kondisinya, mau perang tarif atau perang fisik, yang mesti dilihat adalah kecukupan pangan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana US atau Amerika Serikat, atau dalam hal ini Trump ya, bukan Amerika Serikat tapi Trump, ketika melihat data-data ini mungkin dia lihat I can endure the war ya. Kenapa? Karena mereka punya produksi pangan yang cukup. Kalau dibandingkan dengan China, bahkan mereka lebih food sufficient ya dibandingkan dengan China. Kalau kita lihat nih banding ini, US itu lebih banyak hijaunya dibandingkan dengan rata-rata dunia. Jadi lebih oke lah. Nah, dalam kondisi itu, maka si Trump itu mungkin lebih percaya diri untuk memulai perang. Karena apapun jenis perangnya, kalau asalkan lebih food sufficient, mungkin dia bisa menang. Cuma pada akhirnya kita juga melihat ya, ada beberapa
tweet di sana sini bahwa yang ternyata yang juga menjadi main donor dari Trump adalah Tech Boys-nya. Nah, Tech Boys-nya ini melihat bahwa ini jangan sampai terlalu begini juga lah Mr. Trump gitu kan. Akhirnya kemarin mereka juga punya semacam exemption ya. Ada 145% tarif ke China, tapi kecuali produk-produk ini, produk-produk yang terafiliasi oleh dengan Tech Boys itu, produk-produk teknologi. Jadi ada semacam lobby-lobby juga dari para donor terbesarnya, yaitu yang terafiliasi dengan Silicon Valley. Jadi itu kondisinya. Nah, kemudian bagaimana cara Trump itu atau Amerika Serikat dalam ini USTR, US Trade Representative, menghitung tarifnya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah ekspornya Amerika Serikat ke negara tertentu, XI, dikurangi dengan impor Amerika Serikat ke negara tertentu, MI, dikalikan dengan elastisitas import demand elasticity, dikalikan juga dengan substitution elasticity, dikalikan dengan import Amerika Serikat ke negara tertentu. Jadi ini itu nilainya 4 ya, berdasarkan referensi papernya. Terus kemudian theta ini substitution elasticity nilainya 0,25. Lagi-lagi berdasarkan paper yang diberikan oleh USTR. Jadi 4 dikali 0,25 itu 1. Jadi bisa kita nggak pakai lah di sini. Jadi yang kita sederhananya adalah ini defisit dari Amerika Serikat dibagi dengan impor. Nah, defisit Amerika Serikat ke Indonesia berapa? 18 billion US dollar. Jadi ekspor dikurangin impornya, defisit ya. Impornya lebih besar dibandingkan dengan ekspornya. Kemudian impornya Amerika Serikat ke Indonesia dari Indonesia berapa? 28 billion US dollar. Sehingga defisitnya 18 billion US dollar dibagi dengan impornya 28 billion US dollar itu jadi 0,64 dikali 100% jadi 64%. Nah, kemudian dia bilang begini juga Trump ini, but we are very kind, kita kasih diskon. Nah, makanya kita dapat 32% tarif instead of 64%. Nah, tapi masalahnya begini, saya PhD saya bidang international trade. Jadi ada international economics, di bawahnya lagi, sub bidangnya lagi, ada international trade. Udah sangat spesifik. Dan seumur hidup saya tidak pernah diajarkan hitung-hitungan tarif yang seperti ini. Ya, bahkan kemarin ketika sensei saya datang ke Indonesia, Profesor Sugiro Rata, saya tanya, ya sambil bercanda, sensei, seumur hidup saya tidak pernah Anda ajarkan hitung-hitungan seperti ini. Textbook mana yang saya lupakan dan saya tidak pernah pelajari? Textbook mana yang belum pernah Anda berikan kepada saya? Nah, ya tentunya sambil bercanda. Terus habis itu, yang jelas nggak ada lah, ini hitung-hitungan apa gitu, nggak jelas. Nah, kalau katanya khotib Jumat ya, ini bid'ah ya, bukan walid ya. Kalau walid itu film bid'ah, tahu ya film walid ya? Walid Nak Dewi boleh, itu kan film walid, bid'ah ya. Ini bid'ah itu apa? Mengada-ngada. Kata Ustaz kan, wa kullu bid'atin dolalah ya, semua yang mengada-ngada itu sesat. Wa kullu dolalatun finnar, ya semua yang sesat itu masuk neraka. Ya sebenarnya Trump ini masuk neraka nih, gak pas, karena nggak ada nih, nggak pernah diajarkan di literatur manapun. Nah, tapi udahlah, kalau begitu saya akan menghilangkannya. Saya akan melepaskan atribut saya PhD di bidang international trade, saya lepaskan dulu. Saya kemudian pakai ilmu yang diajarkan emak saya waktu nawar di Tanah Abang. Nah, itulah yang kita pakai sekarang sebagai tim negosiasi. Bahwa yang paling penting itu adalah itu mengecilkan defisitnya. Ya, defisitnya ini dibuat lebih kecil. Taruhlah 0 ya. 0 dibagi berapapun itu kan jadi 0. Gitu kan. Jadi untuk membuat tarifnya 0, ya defisitnya dibuat 0. Entah hitungan dari mana itu kan, tapi ya udah kita pakai aja hitungan itu. Karena kita sebelumnya kita juga pernah melihat ya, kalau mengikuti ya, dalam perjalanannya Vietnam ya pertama kali melakukan kontak dengan Trump. Nah, ketika melakukan kontak dengan Trump, yang mana itu via telepon ya sepertinya ya, terus kemudian Trump itu langsung ya men-tweet hasilnya dengan Vietnam. We have a very productive session, katanya si Trump. Karena kemudian Perdana Menteri Vietnam itu bisa mendapatkan 0% dan segala macam. Nah, tapi gini, Amerika Serikat sebenarnya tahu bahwa Vietnam itu selama ini menjadi backdoor dari China.
transshipment. Jadi bagaimana barang-barang China memang nggak bisa masuk ke Amerika Serikat, tapi itu kemudian dibuat di Vietnam, melalui Vietnam dan kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Sehingga Vietnam dalam periode tarif war pertama, kalau kita lihat dari tahun 2018 bahkan sampai tahun 2023 itu berhasil mendapatkan 86 billion US dollar keuntungannya dari perseteruan ini dan dari transshipment itu. Sehingga yang Amerika Serikat sudah tahu nih Vietnam menjadi bagian dari transshipment, tidak hanya Vietnam tapi juga Thailand. Kalau kita kita fine. Makanya kemarin tuh yang jadi masalah tuh Vietnam sama Thailand tuh. Kalau saya tanya-tanya di negosiasi yang di sana. Nah, jadi tapi gini masalahnya. Ada yang kemudian nggak tahan dengan kelakuan dari Vietnam ini. Salah satunya adalah Peter Navarro, trade advisor-nya dari Trump. Dia bilang gini, nggak bisa gitu. Dia outspoken keluar ya, bicara keluar. Dia bilang Vietnam nggak bisa begitu, nggak bisa cuma 0% aja. Kita tahu ini kita butuhkan lebih dari sekedar tarif 0%, gitu kan? Kalau ada yang belum ngerti tarif reciprocal itu apa? Tarif reciprocal itu adalah Anda menerapkan berapa, saya menerapkan berapa. Lo jual, gue beli, gitu kan? Itu intinya. Jadi Trump menyangka atau mempersepsikan negara-negara lain mengenakan tarif segini, maka dia akan kenakan dengan hal yang setara, gitu kan? Melalui hitung-hitungan ini, ya. Tapi ini hitung-hitungan yang nggak jelas. Tapi anyway kita balik lagi ke kasus si Vietnam tadi. Peter Navarro bilang ini nggak cukup dengan begini aja, bla 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 gitu kan. Nah, terus tapi ini jadi masalah buat Amerika Serikat sendiri. Karena kalau kita bicara perdagangan internasional, itu ada satu teori yang disebut sebagai game theory, ya. Ada aktornya, ada strateginya. Nah, kan ada dua kemungkinan, ada two possible outcomes. Ada deviate, ada retaliate, ada negotiate. Dan ada kemungkinan deviasi dari negotiation to retaliation. Jadi ketika kita bicara kecenderungan negara-negara ini untuk dipersepsikan untuk melakukan negosiasi oleh Trump, ya, dan mana Trump itu sudah mengambil contoh Vietnam sebagai salah satu negara yang dianggap anak baik. Contohnya nih, gue kan bilang gini kan, we have a very productive session with Vietnam, gitu kan. Kemudian Vietnam dapat 0% segala macam, dipersepsikan sebagai anak baik. Kalau misalnya ketemu baik-baik, ya nanti Anda akan dapat reward, gitu kan, kira-kira seperti itu. Tapi itu kemudian dikacaukan oleh Peter Navarro, game-nya jadi berubah. Yang dari sebelumnya negotiate menjadi kemungkinan retaliate. Dan ketika dia banyak sekali aktornya, dia akan memicu semacam bandwagon. Artinya dia akan menginspirasi yang lain juga. Kalau Vietnam aja dibeginikan, udah baik-baik ketemu, dilepeh juga sama Peter Navarro, kita udah retaliate aja lah. Kita melawan aja gitu kan. Nah, belum itu semuanya menjadi bandwagon, Elon Musk nge-tweet, Peter Navarro is a moron, gitu kan. Jadi dia juga menyemprot, ya. Elon Musk adalah salah penasihatnya Trump, ya, penasihat ekonomi dan salah satu pemimpin DOGE, Department of Government Efficiency-nya Amerika Serikat. Dia bilang Peter Navarro is moron, goblok loh, gitu katanya Elon Musk. Karena dia tahu bahwa si Peter Navarro ini akan mengacaukan game yang akan dimainkan oleh Trump. Nah, tapi anyway, kita udah ada contoh. Pak Fitra, punten, 2 menit lagi ya waktunya? 2 menit lagi ya? Saya baru awal aja, biasanya saya 3 jam ceritain. Oke, nah terus nanti sebenarnya ada bagian-bagian ini ya, penjelasan simulasi-simulasinya. Mungkin saya minta 10 menit lagi deh. Terus habis itu kemudian kita tahu bahwa si Vietnam itu ketika melakukan itu, jadi kita melihat atau mencontoh Vietnam 0%, artinya kita jangan kemudian berdiskusi mengenai tarif. Kita berdiskusi bagaimana mengurangi defisitnya. Bagaimana kita mengurangi defisitnya adalah bagaimana kita kemudian menawarkan untuk membeli barang US lebih banyak. Itulah kenapa kita di sini masuk ke negara-negara yang menawarkan konsesi, ya, bahkan lebih tinggi dibanding sekedar negosiasi. Jadi over concessions di sini. Jadi ini satu hal yang sebenarnya kita bahkan selangkah lebih maju dibandingkan dengan negara-negara seperti misalnya ini ada Jepang, ada Korea Selatan, ada UK, ada Switzerland, ada bahkan even Malaysia belum sampai offering concession. Ya. Ini
lebih oke lah, sehingga persepsinya kita akan selalu berada di tengah ya. Untuk Amerika Serikat sendiri kita menawarkan konsesi, dengan China kita akan tetap berteman dan seterusnya. Oke, saya skip aja langsung ke simulasinya. Kalau kita bicara simulasi, ini oke. Jadi sebenarnya ini kan ada 34% tarif yang awalnya US ke China. China itu rugi berapa sih dengan 34% tarif? Itu rugi 430 billion US dollar. Nah, dengan China nggak bisa masuk ke US atau lebih terconstrain dengan 34% tarif, Indonesia bisa untung berapa? 10 billion US dollar. Ya. Terus kemudian dengan 100% tarif ya, dengan asumsi 100% tarif dari US ke China, China lebih rugi lagi pastinya kan, 510 billion US dollar, dan Indonesia bisa kelempar dapat benefit 11 billion US dollar karena bisa menggantikan yang sebelumnya diekspor ke Amerika Serikat ya, dari China ke Amerika Serikat bisa kita gantikan 11 billion US dollar. Nah, terus kalau China bagaimana? China kalau 34% tarif dan juga yang 100% tarif, Indonesia juga kebagian, cuma nggak sebesar ketika US narifin China. Kenapa? Karena kalau dengan China, ya, kan ini dari US nih, kita nggak bisa menggantikan US. Karena barang-barang US adalah yang high tech. Yang bisa menggantikan dia siapa? South Korea, Jepang, gitu. Jadi bukan kita, gitu. Makanya ya, kita cuma sedikit. Tapi all in all ya tetap positif lah, meskipun kita bukan yang top gainers. Nah, terus yang kemudian yang menariknya adalah, ini kenapa kok cuma 100%? Kan sekarang udah sampai 145%. Gini, secara praktis dalam ilmu trade ya, tarif itu kalau sudah di atas 100% itu sudah imajiner. Nah, 100% tarif itu sudah secara praktis itu ya sudah cut relation lah, economic relation gitu kan. Makanya ketika China berhenti di 125%, US naik lagi sampai 145%, ya udah China berhenti, stop di 125%. Dia nggak bisa, dia ya udah, ngapain gue naik lagi, ngapain gue ikut-ikutan si gila Trump gitu kan. Dia naik lagi 145%, ya udah, udah selesai karena udah praktis cut relation gitu. Jadi dalam hal ini kemungkinan besar itu udah nggak naik lagi, meskipun kita juga tahu ya di secara umum ada hold ya 90 hari tarif ya, 90 hari terus nanti dibukanya lagi setelah 90 hari tanggal berapa? Benar, kalau kita lihat tanggal berapa dibuka? Tanggal 4 Juli. Ya, emang sih Trump ini ahli marketing. Ini tanggal 4 Juli. Independence Day ya, sebelumnya dibicara Liberation Day, ini bicara nanti pada akhirnya Independence Day, 4th of July, Amerika Serikat kan. Itu menarik. Nah, ini ada beberapa hal yang ini pakai Hidalgo simulation. Ini kalau kita lihat tadi pakai Hidalgo simulation juga tuh semuanya. Terus ini bahkan ada yang sampai ini kalau kita dapatkan dari Hidalgo simulationnya, ada sampai ini kalau misalnya untuk apa nih, tekstil, footwear ya, ada ini yang kita dapat dari datanya, tapi nanti kalau mau tanya ya Pak Ian tuh yang memang ahli atau pelaku di sektor pertekstilan yang diidentifikasi, yang kemudian bisa menggantikan kalau misalnya si China keluar dari game, terus bisa di matchkan dengan importers of Chinese footwear di Amerika Serikat. Terus kemudian ini ada broadcasting, terus ada rare earth ya, segala macam. Nah kayak kemarin itu tuh saya jika ngobrol sama Dewan Ekonomi Nasional, mereka kan juga kritik ya hilirisasi kita. Wah ini nggak boleh dong, nikel kita harusnya boleh dikirim juga ke mereka, nggak boleh di moratorium. Nah terus habis itu kita bilang, kita argue gini bos, kalau misalnya kita kirim nikel as nikel itu kan masih kasar tuh, harus diolah lagi, paling dari tanah itu cuma 2% yang isinya nikel. Udah kita kirim aja ferronikel deh, nanti kita establish pakai kolaborasi segala macam. Jadi ada negosiasi itu ya, mereka butuh juga ya to some extent dengan China yang juga nggak kirim rare earth lagi buat mereka atau produk-produk mineral, ya bisa kita juga yang gantikan. Nah terakhir, ini ASEAN memang udah bagus ketika melakukan negosiasi, bukan retaliasi, karena kita bukan China lah. Dan ASEAN selalu di mana-mana kita ingin damai lah, kita nggak ingin ada perang ya, mau jenis perang apapun kita nggak pengen gitu kan. Maka kita ya udahlah gitu, kamu mau apa ya udah gitu kan. Sama China juga ya terserah, pokoknya kita temenan sama semua deh gitu. Jadi ASEAN selalu seperti itu, di ASEAN way. Dan tapi kita nggak bisa langsung pakai ASEAN kemudian
ini makanya saya agak kritik juga ASEAN. Kita nggak bisa menggunakan ASEAN as ASEAN karena US nggak pernah mengidentifikasi ASEAN sebagai single entity. Dia menjadi entitas yang berbeda. Beda dengan EU. EU ketika dikasih tarif EU, tapi ASEAN yang dikasih ada Indonesia, Malaysia, Vietnam, Kamboja sendiri-sendiri. Ya, tapi kita sebagai perkongsian itu bisa kemudian bersepakat. Tapi Trump nggak suka yang multilateral. Dia orang yang sangat bilateral. Ya. Dan ketika dia sangat bilateral, maka kita harus paham. Ya. Karena saya sudah menginvestasikan sebagian waktu saya, nggak banyak-banyak sih, dari tahun 2016 untuk memahami Trump itu seperti apa. Karena latar belakang saya sebagai trade economist, makanya saya harus mampu untuk memahami Trump itu seperti apa. Jangan-jangan dia akan kepilih lagi di berikutnya, dan memang kepilih lagi tahun 2024 kan. Karena pada saat itu di tahun 2016 kalau saya nggak salah ingat, di bulan 2 bulan sebelum pemilihan Trump itu di bulan waktu kita ketemu September ya kalau nggak salah di CNN bersama Desi Anwar. Waktu itu kita udah sama-sama mendiskusi mengenai kebijakan ekonomi Amerika Serikat di tangan Hillary Clinton. Karena nggak ada yang bisa menduga tuh Trump kok tiba-tiba kepilih gitu kan. Tapi setelah saat itu saya udah oke, saya nggak mau ketinggalan lagi, saya harus mempelajari Trump itu orang seperti apa. Dan ya Trump adalah orang yang sebenarnya tidak hipokrit. Dia tahu, dia melakukan sesuatu yang disampaikannya, sebodoh apapun itu, tapi dia melakukan sesuatu yang disampaikannya. Karena ini footage tentang Trump ya, berbicara mengenai tarif itu sudah ada sejak tahun 1988. Ketika waktu itu Oprah Winfrey bertanya kepada Trump, apa pendapat Anda tentang ekonomi Amerika Serikat? Oh, the Japanese ripping us off, gitu katanya. Ya sama. Kalau sekarang the Chinese ripping us off. Dan dulu kan terutama Jepang yang bersaing dengan Amerika Serikat gitu kan. Bedanya adalah Jepang itu nurut. Kalau China nggak bisa, dia nggak punya sisi historis yang terlalu terlibat dengan Amerika Serikat. Kalau Jepang kan setelah 1945 menjadi subordinatnya Amerika Serikat, sehingga gampang sekali untuk dikumpulkan tahun 1985 22 September di plaza di New York, di hotel yang disebut sebagai Plaza Accord, yang kemudian ya itu kalau protes Amerika Serikat, produk Jepang terlalu banyak ke sini segala macam, sehingga dia disuruh untuk mengapresiasi nilai tukar dan seterusnya. Tapi China bukan Jepang. China tidak memiliki hubungan yang seperti itu, tidak memiliki hubungan subordinasi dengan Amerika Serikat ya. Maka ya untuk memerangi China quote unquote ya harus dengan jalan tarif ya, salah satunya ada Trump yang melakukannya secara bilateral. Maka kita harus tahu juga bahwa Trump itu nggak suka rombongan sirkus, nggak suka hal-hal yang sifatnya multilateral. Nah, tapi kan kita juga harus tahu nih end game-nya seperti apa. End game-nya adalah kalau kita bicara mengenai kekuatan militer, sebenarnya ini on par antara Amerika Serikat dengan China ya. Kalau kita lihat dari rankingnya ini, indeks powernya sama-sama on par lah. Dan bahkan gini. Punten, 2 menit lagi ya Pak. Oke. Ini suatu hal yang mungkin belum teman-teman mahasiswa juga perlu sadari ya. China itu lifeline-nya itu bergantung pada sea lane-nya, garis pantainya dari timur ke selatan ya. Makanya kita juga sering mendengar China, South China Sea dan segala macam, karena itu lifeline-nya. Nah, ini sudah lama kemudian diidentifikasi oleh US sebagai choking point-nya China. Maka dia ini nih military power naval-nya itu beredar dari Jepang kemudian ke Filipina dan seterusnya sebagai choking point ya. Ini karena Amerika Serikat juga tahu ya, dan dia mengancam gitu ya sudah sekian lama. Dan tit for tat, ketika Amerika Serikat berada di sekitar situ dengan afiliatnya Jepang kemudian Filipina, ya kan udah terpaksa si China-nya terpaksa menguatkan navalnya, yang mana sebenarnya dia udah lama tuh gak mengembangkan naval, tapi dalam 15 tahun terakhir dia mengembangkan navalnya. Terus kemudian Amerika Serikat itu kan, nah ini kan dia mau perang kan sama kita kan, navalnya dikembangkan, padahal itu adalah strategi defensif, tapi menjadi semacam security dilemma. Yang mana nih? Yang ini bertahan, yang ini mau ofensif, tapi yang ofensif mengira bahwa itu mau menyerang kita gitu kan. Jadi selalu begitu gitu kan hubungannya, dan maka selalu panas. Dan Southeast Asia juga ke bawah-bawah kan. Kita kemarin ketika Nine Dash Line itu kan kita ke bawah-bawah nih. Gimana segala macam. Kita maunya peace ya, tapi kemudian yang membawa aura peperangan itu adalah Amerika Serikat. Nah, yang menariknya adalah ketika Hong Kong itu punya port di Panama. It's small port. It's not even a military port, it's a trade port. Dia bilang, Amerika Serikat, si Trump bilang, wah, ini China ingin menginvasi kita.
dengan mendirikan port di Panama, maka kita harus Pak akui Fitra, Panama. Pak Fitra, maaf. Satu Waktunya menit. sudah habis. Kita harus mengakuisisi ya Panama, gitu kan. Nah, terus tapi kan ini menarik ya. Si US melakukan itu puluhan tahun atau belasan ya, hampir 20 tahun ke China dengan choking point itu, dan dia anggap bahwa you mind your own business, kita bikin military power di sini nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi si Hong Kong itu yang cuma bikin port kecil aja di Panama, itu dianggap sebagai gangguan atau security issues untuk Amerika Serikat. Jadi kita melihat bagaimana Amerika Serikat sebenarnya ketakutan menjadi hegemon utama dunia. Nah, terus cut the story short, ini sekarang endgame-nya gimana nih? Mau perang dunia ketiga apa enggak? Sekarang yang menjadi main actor-nya adalah Rusia. Rusia itu nggak diterapin tarif sama sekali. Kalau berdasarkan hitung-hitungannya, harusnya, kalau saya hitung sendiri, itu harusnya Rusia kena 80%, dikenain diskon jadi 40-an%. Tapi kok nggak kena, artinya nggak disebut sama sekali dalam tabelnya Trump. Padahal ada satu negara yang isinya penguin, itu kena tarif juga. Nah, jadi gimana nih? Si Trump ingin menjadikan Putin sebagai pegangan. Ya, kalau misalnya ada skenario World War, China, Xi Jinping sudah lama berhubungan dengan Putin. Nah, saya ngelihatnya begini. Meskipun selalu ada skenario World War III, ya kan? Civis pacem parabellum. Kalau mau damai, kita harus siap-siap untuk perang. Tapi di sisi yang lain, jangan-jangan Rusia itu menjadi aktor utama perang fisik Rusia dan Ukraina. Jangan-jangan karena dia dekat dengan Trump, dia dekat dengan Xi Jinping juga. Jangan-jangan dia akan menjadi penengah perang tarif. Mungkin Rusia bilang Putin ini, udahlah brother, ini perang-perangan terus, kita bisnis aja. Itu aja dari saya, mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Pak Fitra atas penyampaian materinya. Mohon maaf, soalnya masih ada pembicara-pembicara berikutnya Pak. Oke, saya sekalian pamit ya. Saya mau langsung berangkat ketemu Menteri Perdagangan. Nanti saya join pasif aja. Oke, siap Pak. Baik, terima kasih Pak Fitra atas pemaparannya. Mungkin nanti tetap bisa join ketika ada tanya jawab, mungkin bisa ada respon. Baik, pembicara keduanya, mohon maaf Pak Ian, sudah menunggu lama Pak Ian. Narasumber kedua merupakan yaitu Pak Ian Syarif, BSC. Beliau sudah dikenal luas khususnya di bidang industri tekstil. Beliau ini merupakan Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, juga Direktur Pemasaran Sipata Moda Indonesia. Topik yang dibawakan hari ini adalah dampak tarif Trump dalam industri tekstil. Kepada Pak Ian, waktu diberikan 15 menit. Silakan Pak. Mohon maaf Pak, belum ada suaranya Pak. Kedengeran nggak suaranya? Oke, suaranya masih terlalu kecil Pak. Mungkin boleh. Kalau sekarang gimana posisinya? Kalau di saya masih Tes. masih agak kecil ya Pak ya. Tes sound. Oke. Ini penting ya? Oke. Udah mendingan. Saya pakai gitu. Saya share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah mengundang Asosiasi Pertekstilan Indonesia atas paparan hari ini mengenai menelaah dampak perang tarif terhadap masa depan industri. Soal Dr. K.M. Mujahidin MSc, Pak Fitra Faisal Hastiadi, Pak Kevin dan Pak Muhammad Jibril Afeksa, dan juga saya sebagai moderator. Terima kasih sudah memberikan waktu dan kami kepada Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Izin saya perkenalkan diri, saya Ian Syarif, saya Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian di Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Kalau tadi Pak Fitra Faisal itu luar biasa sekali ya presentasinya, sebenarnya
kurang lama. Kalau saya duduk sejam 2 jam dengerin itu, tadi banyak banget informasi daging yang sebenarnya bisa dipakai juga untuk strategi di industri kami. Jadi kebetulan saya sendiri sudah membantu beberapa kali di bidang trade remedies terhadap perdagangan PKT di Indonesia dan juga ikut dalam beberapa trade agreement, termasuk di dalam perang tarif terhadap AS ini. Saya kebetulan ada di tim deregulasi dan debirokratisasi dari Ibu Maria Pangestu, dan juga di mana saya berkesempatan bertemu dengan Dan dan memberikan paparan posisi industri TPT terhadap perang tarif ini ya. Jadi salah satu yang kita harus hadapi dan kita cermati saat ini tentunya adanya demand shock. Ya, kalau tadi mungkin Pak Fitra sudah memberikan paparan yang sifatnya makro dengan semua simulasi dan hitungan yang tentunya sangat bermanfaat di industri kami. Kalau kami nanti di saya itu presentasinya sedikit lebih mikro di bidang tekstilnya sendiri. Saya akan bagi 3. Pertama, kondisi industri TPT dan posisi, lalu kedua, dampak tarif terhadap industri dan solusi dan kebijakan yang dimana asosiasi tawarkan dan mungkin kita paparkan juga ke pemerintah berdasarkan kondisi dari teman-teman kita yang di industri, karena industri ini menyangkut tenaga kerja yang sangat banyak. Nah, pertama mungkin yang kita harus sadari adanya demand shock. Demand shock itu adalah demand yang turun secara tiba-tiba dari daya beli Amerika terhadap pengenaan tarif yang begitu tinggi terhadap semua negara. Jadi kalau kita hitung setiap pengenaan 30% tarif itu berefek kepada 18% kenaikan harga beli barang-barang yang ada di pasar. Jadi kalau kita bayangin mungkin sekarang kita di Tokopedia lagi mau beli baju daster gitu 55.000, tahu-tahu setelah adanya tarif itu harga bajunya jadi 75.000. Nah, itu menyebabkan apa? Banyak sekali warga negara AS itu yang melakukan shopping di 2 bulan ini sebelum pengiriman baru itu terkena tarif. Dan bahkan banyak sekali trader-trader atau importer di Amerika yang akhirnya dengan tarif 245% yang dikenakan antara US ke China, mereka memilih untuk tidak mengeluarkan barangnya karena kadang nilai barangnya itu lebih murah daripada nilai tarif itu sendiri. Nah, jadi sekarang yang terjadi adalah di pasar-pasar modern atau pasar di Amerika, barang-barang itu kondisi habis. Nah, jadi mereka daya beli yang nanti akan dibeli ke Christmas purchase atau Natal itu mereka sudah habiskan uangnya sekarang. Nah, jadi kami merasakan di mana summer 2025 untuk kondisi order ini tidak pasti, dan juga dari demand shock ini yang akan terjadi kedua adalah oversupply. Nah, kemanakah oversupply dari produksi ASEAN dan China ini akan pergi? Oversupply ini luar biasa ya, kita sudah hitung 39 miliar piece baju. Sekarang aja importasi ilegal ke Indonesia itu sekitar 2 juta piece baju per hari, itu sudah membuat industri kita cukup lumpuh. Jadi teman-teman yang jualan ke pasar tradisional seperti ke Mangga 2, ke Tanah Abang, mungkin kalau teman-teman perhatikan di sini di bidang perdagangan internasional ya, ketika waktu itu ada Satgas Impor, kan sempat viral tuh video-video adanya Satgas itu bergerak dan toko-toko pada tutup. Nah, saya sempat tanya nih ke teman-teman waktu itu, kira-kira berapa persen kira-kira toko yang tutup? Saya rasa 90%. Nah, berarti kan sangat aneh ketika industri kita masih bertahan dengan 3,9 juta tenaga kerja ketika pasar terbesar kita isinya barang-barang impor. Nah, kita itu terselamatkan oleh apa? Analisa saya adalah kita terselamatkan oleh busana fashion muslim, di mana adanya mukena, baju sarimpit, dan peralatan sholat. Nah, 3 hal ini tidak ada barang ilegalnya, tidak ada barang thriftingnya juga kan. Sarimpit kan nggak mungkin cari di tempat thrifting. Jadi itu salah satu yang menyelamatkan industri kita, dan saya rasa ini sangat penting catatan bagi pemerintah bagaimana kita bisa meningkatkan kekuatan industri dalam negeri kita ya. Nah, jadi visi misi API sendiri kita ingin menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri, dan khususnya untuk industri tekstil dengan produk tekstil, industri yang mandiri secara sandang, menyerap tenaga kerja yang banyak, dan saya rasa dengan perang tarif ini kita punya kesempatan yang luar biasa untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Seperti kita tahu kemarin baru keluar berita 1,2 juta lulusan S1 itu susah mencari pekerjaan, dan ada gambarnya itu terimanya. Dan memang itu faktanya. Tiap hari di teman-teman kita di industri itu terima laparan di depan. Jadi kondisi dulu itu kalau kita mau cari orang itu susah, kita harus cari headhunter. Kita harus bayar perusahaan-perusahaan HRD untuk cari karyawan berkualitas. Sekarang itu kalau mau melamar ke perusahaan, yang kerjanya harus nitip di amplop, kalau enggak nanti mungkin nggak ada orang dalam, hubungan lamarannya nggak akan masuk sampai ke orang yang bertanggung jawab. Oke. Jadi
Jadi kedua, kita menjaga lapangan kerja nasional, itu kita sudah mention dulu, sangat sulit sekali mencari tenaga kerja. Sekarang tenaga kerja sangat berlimpah dan banyak, dan bahkan jumlah lapangan kerja itu sangat sedikit. Kita ingin mendorong kedaulatan industri, mengawal kebijakan yang berpihak pada produsen dalam negeri, menekan impor ilegal serta pakaian bekas, dan saya rasa ini posisi yang sama yang sedang dilakukan oleh Amerika. Saya sempat baca satu artikel di mana Amerika mengatakan jangan sampai kita itu perang dunia ketiga, waktu Amerika lagi memproduksi tank atau kapal ketika untuk perang ini, mereka disini masih harus impor dari China. Nah ini juga salah satu yang kita harus jaga. Kita tahu sendiri teman kita yang pabrik besar ya, yang baru saja tutup di Sritek. Nah anggap kalau nanti baju-baju dinas kita misalnya dijadikan impor karena kita tidak terkendali, maka nanti sangat berbahaya di mana negara lain itu mungkin untuk baju-baju tentara kita bisa dipakai, dibilangnya nanti kita nyerang negara ini karena seragamnya ketinggalan di sana. Nah, jadi ini salah satu bentuk ketahanan negara yang mungkin dari industri tekstil pun bisa dikembangkan. Lalu untuk meningkatkan daya saing ekspor, seperti kita tahu, ekspor kita ke Amerika saat ini itu dari 5 top ekspor, di mana pertamanya ada elektronik. Posisi 2, 3, dan 4 itu diisi oleh tekstil. Nomor 2 itu pakaian aparel, nomor 3-nya itu adalah sepatu, nomor 4-nya adalah baju olahraga. Nah, jadi di sini sangat penting. Pak Ian, maaf, ini belum berubah? Oh iya, nggak apa. Ya, ini nanti saya rubah habis. Oke, jadi ini sangat penting ya untuk struktur pembuat kebijakan kita, di mana saya sangat senang bisa hadir di saat ini. Banyak sekali anak-anak muda yang bergerak di bidang ekonomi dan juga perdagangan internasional, karena ini sangat penting ya. Mungkin berdasarkan pengalaman saya melakukan advokasi dari bidang kebijakan dan regulasi, itu ada 5 faktor yang menentukan sebuah regulasi itu terjadi. Pertama, pemerintah sendiri, kebijakan pemerintah dan presiden. Lalu kedua, akademisi, ya, seperti Pak Fitra itu sangat-sangat berpengaruh. Pendapat-pendapat beliau itu yang menjadi fondasi dasar dari buat sebuahnya kebijakan. Jadi kebijakan itu nggak langsung keluar, saya bikin kita keluar, itu dampak ekonomi yang itu. Lalu ketiga adalah asosiasi pengusaha seperti saya. Kami aktif di Apindo, kami aktif di Kadin, dan pelaku usaha itu mempunyai saham, misalnya AFB itu punya saham, dan kita terdaftar dari SK Kementerian dan pemerintah. Lalu keempat adalah DPR, dan yang terakhir yang paling penting itu netizen. Netizen itu sangat penting. Jadi kalau kalian ada yang nggak suka sesuatu, ya hantam aja itu komen, karena itu benar-benar dibaca. Kita baca karena juga kita tunjukin, Pak ini pendapat netizen, dan saya rasa netizen sekarang memiliki porsi yang sangat besar dalam arah bagaimana kebijakan itu ditentukan. Tentunya yang diambil hanya positif saja ya. Oke, next slide. Nah di sini saya mau memaparkan sedikit pokok industri dari industri TPT. Kalau kita bisa lihat di sini, kita itu industri TPT-nya sangat luar biasa. Kita punya lengkap sekali. Negara yang punya industri TPT selengkap kita itu hanya 3 di dunia, ada India, ada Cina, dan ada Indonesia. Jadi kalau kita lihat sejarah dulu itu Indonesia top 5 eksportir TPT di dunia. Nah, kenapa terjadi adanya deindustrialisasi di TPT? Jadi kita ada juta tenaga kerja ya, sekarang sudah turun sekitar 4 juta. Nah, nanti saya ceritakan sedikit dan juga dampaknya terhadap Trump, dan bagaimana kita sebenarnya di tarif perang Trump ini kita bisa keluar sebagai pemenang, dan akhirnya kita bisa menciptakan banyak lapangan kerja. Seperti kita lihat, kita itu sudah punya industri dari hulunya di migas, lalu kita punya industri intermediate yang ada di serat dan fiber. Oke, lalu kita ada benang, itu juga diproduksi kebanyakan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Lalu kita produksi tekstil, dan tekstil itu rata-rata 70% jadi baju, ada jadi bahan-bahan seperti spray rumah sakit. Lalu ada di otomotif, mobil Toyota, Hyundai di Indonesia itu rata-rata kainnya itu semua sudah buatan dalam negeri. Lalu untuk kegiatan medis, ada yang diekspor, ada yang di retail, di mana retail itu pergi ke toko-toko modern seperti Sogo, brand-brand online ya, seperti Button Scarf. Terus ada event-event seperti Muslim Fashion Week, Jakarta Muslim Fashion Week, itu adalah event-event yang kita adakan juga dari Asosiasi Pertekstilan, yang kemarin baru ada di Nantek. Lalu e-commerce. Nah, e-commerce ini porsinya sangat besar karena 70% penjualan e-commerce itu fashion, dan pembelinya adalah wanita. Jadi kita sangat bermanfaat, di mana mayoritas penduduk kita senang shopping.
Nah, lalu dari sana tenaga kerja, kalau kita bisa lihat tenaga kerja kita 3,9 juta yang seperti saya katakan sebelumnya itu sekitar 7 juta ya. Jadi ini potensi yang sangat bisa dimanfaatkan. Karena kenapa? Di Vietnam sendiri tenaga kerja TPP itu 4,5 juta dan ekspor TPP mereka 60,5 billion. Nah, kalau kita bandingkan dengan Indonesia yang hanya 18 billion US dollar. Ya, jadi kita masih seperempat dari ekspor Vietnam. Nah, lalu ekspor Vietnam ke USA itu 22,7 billion, sedangkan ekspor kita itu hanya 6,6. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan Cina, dan di Cina ini ada beberapa sumber data, dan mereka tidak membuka sumber datanya secara spesifik, tapi saya bertanya kepada ketua asosiasi perteksilan di Cina sendiri, jumlah tenaga kerja yang ada di sektor tersebut adalah 50 juta orang. Jadi bayangin, ini banyak banget, 50 juta dengan ekspor total 336 billion dan 68 billion itu ke USA. Nah, seperti kita tahu tadi ada simulasi berbeda ketika China dikenakan tarif apa, benefitnya apa, dan ini adalah benefit yang bisa kita manfaatkan untuk mengambil trade surplus yang tadinya ada di China dan di Vietnam, itu harus kita bisa ambil di Indonesia, karena untuk tekstil kita tidak butuh investor, ya, karena pengusaha dalam negerinya lagi butuh order. Nah, jadi kita tidak butuh investor. Seperti kita tahu kemarin LG baru saja jadi investasi di Indonesia. Nah, ini sedikit gambaran mengenai industri TPT, di mana industri TPT ini bisa memberikan nilai tambah ke sektor lain. Nah, seperti kita tahu kalau TPT kita karyawannya banyak, dari karyawan itu nanti mungkin ya simpelnya ya tukang bakso yang di depan pabrik itu pasti juga bisa sekolahin anak karena sehari bisa jualan 100 porsi. Lalu tempat kos di sekitar situ ekonomi bergerak, mungkin ada warung di sekitar situ. Dan dari tekstil sendiri ada dampak-dampak ke industri lain. Jadi kita ada dampak ke pertanian, kita juga ada dampak ke industri makanan, juga ke industri packaging, karena setiap tekstil itu pasti membutuhkan plastik dan kebutuhan dus. Nah, kalau kita analisa dampak dari nilai tambah domestik terhadap produk TPT itu di Indonesia masih terendah dari negara lain kecuali Vietnam. Nah, kalau kita lihat di China, India itu dampak ke domestiknya dan supply chain-nya bukan hanya impor kain menjahit lalu diekspor, tapi juga ada penambahan ke industri dalam negeri. Sampai tadi dahulu itu di China 89%, India 83%, dan Indonesia masih di 51%. Dan ini adalah satu gap yang masih bisa kita improve untuk penciptaan lapangan kerja, belum lagi ditambah potensi ekspor Indonesia yang bisa meningkat ya. Nah, sayangnya apa? Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin Indonesia secara 3 tahun terakhir kita fokus ke nikel ya, ke tambang. Tambang itu padat modal, tapi secara tenaga kerja tidak padat karya, karena itu mesinnya sangat banyak. Nah, sedangkan di tekstil sendiri itu sangat-sangat padat karya. Nah, kita bisa lihat di sini ada namanya value capture atau value chain, di mana dari kartun kita asumsi harga misal $2 per kartun kilo, ya, di mana kartun atau fiber atau polyester lalu dijadikan menjadi kain, di mana kain itu kita rata-rata kalau beli kain di pasar 35 sampai 40 ribu ya, berarti itu sekitar $8 per kilo. Nah, lalu di sini ada menjadi garment. Nah, garment kan satu garment rata-rata 75 sampai 100 ribu, ini $20 sekilo. Lalu setelah diberikan brand, harganya naik lagi $43. Lalu setelah dijual ke buyer akhir itu menjadi $100. Nah, kita bisa lihat bahwa dari value chain ini, nilai tambah dari setiap produksi itu bertambah, dan efek dari satu value tekstil itu 56%-nya adanya di barang jadi. Nah, ini sangat disayangkan kalau barang jadi kita ini sekarang dibanjiri dengan barang-barang ilegal. Nah, kita bagaimana sih ngecek dan membuktikan ilegal? Kalau saya cuma ngomong, wah ilegal, katanya saya bohong. Nah, tapi ini ternyata datanya bisa dibuktikan. Jadi satu, memang ada tren penurunan ekspor dari TPT kita yang dikaitkan karena kinerja dari industri ini menurun. Lalu kedua, kita juga bisa melihat data ilegal. Nah, cara lihat data ilegalnya gimana? Kita pergi ke TradeNet. TradeNet itu database-nya dari WTO yang terbuka untuk semua orang untuk melaporkan database ekspor dan impor mereka. Kita ambil highest code yang sama. Nah, ini harusnya ekspor dari China ke Indonesia, yang berarti highest code ekspor China ke Indonesia ini harusnya jika dibandingkan dengan impor Indonesia from China, di mana itu highest code, satu surat jalan keluar, satu surat jalan masuk, harusnya sama dong, harusnya sama. Nah, tapi kalau di sini kita bisa lihat ada selisih per tahun, itu selisihnya sangat besar, bisa 4 miliar US dollar. Nah, kalau kita pernah hitung di asosiasi, mungkin kerugiannya itu sangat besar. Jadi kalau kita hitung-hitung ini bisa sejak 2019. Jadi bagaimana sih ilegal ini beroperasi?
Pertama, mereka tidak bayar PPN secara resmi, mereka nggak bayar PPh, dan mereka nggak bayar biaya masuk yang harusnya dibayar. Nah, Pak Ian, punten, waktunya 2 menit lagi. Ya, ini biasa dipanggil dengan kata-kata circumvention. Nah, jadi ini kerugiannya sekitar 46 triliun sejak 2019. Jadi ini anggaran yang sangat besar kalau memang kita bisa bereskan. Ini bisa jadi anggaran negara yang untuk menjadi potensi anggaran-anggaran produktif lainnya, dan kita bisa menambah tenaga kerja seenggaknya 800 ribu. Dan ini salah satu tuduhan dari USTR terhadap tarif. Jadi alasan kenapa mereka menggunakan tarif, diantaranya mereka juga memperkenalkan tuduhan. Nah, dituduh Mangga 2 itu menjadi sarang bajakan, dan saya rasa di sini pemerintah perlu meningkatkan adanya compliance dari tata niaga importasi yang ada di Indonesia. Ini beritanya bisa dibaca, nanti saya share. Nah, ini ada dimension di Mangga 2 Market. Jadi di USTR dokumen Mangga 2 itu terkenal. Dan ini adalah dampak selanjutnya ketika ada 245% tarif dari China terhadap USA. Semua manufaktur di China itu marah, dan mereka menunjukkan bahwa sebenarnya banyak brand-brand luar itu KW-nya dibuat di sana dan produksinya sama kualitasnya, cuman hanya ditempel made in Italy. Nah, ini kalau kita nggak handle, artinya sekarang mungkin teman-teman di sini udah kepikiran seperti itu, wah berarti saya beli KW juga nggak apa-apa dong sama. Nah, ini akan meningkatkan lagi belanja terhadap produk-produk yang tadi dilabel ilegal. Jadi ini beberapa hal yang kita harus perhatikan. Lalu di sini dampaknya itu apa? Yang pertama, kita industri tekstil dan pakaian jadi itu jumlahnya terus menurun dari tahun ke tahun, dan utilitas kami sekarang di kisaran 50-60%. Kita sempat kebantu sedikit lebaran kemarin, tapi lebaran sudah beres. Jadi sekarang udah mulai agak sepi lagi. Dan ini yang kita harus perhatikan adalah tenaga kerja. Ya, tenaga kerja di Indonesia itu 48%-nya itu adalah pekerja informal. Apa itu informal? Informal secara BPS database-nya adalah jika seseorang bekerja 2 jam atau maksimum 30 jam per minggu. Nah, jadi bayangin kalau cuma kerja 10 jam per minggu, itu berarti cuma kerja sehari setengah. Ya, itu nggak cukup untuk menutup kebutuhan hidup. Dan sisanya, kalau kita lihat data dari mana terlihat ini, saya rasa semua yang hadir di sini harus perhatikan, karena ini berkaitan dengan masa depan bangsa Indonesia, dan saya begitu sangat khawatir di sini. Makanya kenapa kita harus menggunakan industri tekstil ini untuk mengangkat derajat dari teman-teman kita, memberikan lapangan kerja yang pantas. Rata-rata edukasi di Indonesia itu 8,5 tahun. Berarti rata-rata kalau kita lihat on average, orang-orang yang kita temui rata-rata 8,5. Di antaranya ada 12% diploma. Kalau kita lihat di sini statistiknya, teman-teman yang di diploma itu lebih memiliki kesempatan untuk bekerja formal, yang dimana pekerja formal adalah mendapatkan BPJS, gaji sesuai UMR definisinya, dan bisa bekerja dalam 6 hari seminggu secara full. Nah, tapi kalau kita lihat statistiknya lagi, ini dari seluruh penduduk Indonesia 280 juta, angkatan kerja itu hanya 151, dan dimana dipecah-pecahkan lagi. Jadi kalau kita lihat di sektor formalnya 39%, jadi kita bayangkan ya, hanya 60 juta rakyat Indonesia itu di employ di sektor formal untuk menanggung beban biaya 280 juta. Jadi tidak mengagetkan ketika di berita sekarang banyak berita tentang daya beli turun, cari pekerjaan susah, karena ini faktanya 39% saja dari angkatan kerja, jadi sekitar 60 juta saja bekerja di sektor formal. Sisanya adalah sektor tidak formal yang termasuk pengangguran, dan 5%-nya itu pengangguran. Tapi kalau memang definisinya 2-30 jam, maka itu adalah satu definisi yang saya rasa sangat bahaya kalau kita tidak hati-hati. Tahu-tahu ekonomi kita itu ekonomi mantap, makan tabungan. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Nah, ini untuk sedikit perang tarif, kasih saya 5 menit lagi ya. Nah, kita bisa lihat ranking Indonesia dibanding negara lain itu ada di tengah-tengah 32% ya. Dan saya harap pemerintah dengan reaksi kita yang cepat dari pemerintah bisa menurunkan kita ke level yang lebih baik, misalnya sekitar di 10 dan 15. Nah, kalau kita lihat negara pesaing kita paling tinggi untuk ekspor TPT itu adanya di Laos, Kamboja, di mana mereka di 48%, dan Vietnam itu di 45, dan China di atas sana di 45. Nah, jadi yang kalau kita lihat Vietnam yang paling tinggi aja, Vietnam itu surplusnya 170 miliar US dollar, sedangkan Indonesia surplusnya hanya 18 miliar US dollar. Jadi saya rasa dengan sarasehan kemarin Pak Presiden bilang, kita bisa beli gas, kita bisa beli minyak di sana untuk menutup defisit. Dan kemarin berita yang datang pun sangat positif dari Pak Menko, di mana dalam 60 hari akan ada agreement yang di bawah TIFA. Saya rasa ini kita adalah bisa jadi negara di antara pesaing tekstil yang bisa paling cepat untuk menurunkan tarif dan menurunkan defisit kita
Sehingga sekarang sudah banyak juga dari industri TPT itu yang menerima banyak lemparan-lemparan order dari China. Dan tentunya saya ingin bagaimana caranya supaya surplus kita itu surplus berkualitas. Jangan sampai yang terjadi transshipment. Baju setengah jadi diimpor sana sini pasang label di ekspor. Akhirnya kita kena anti dumping lagi dari China. Nah ini bisa dilihat ekspor TPT sendiri ada di 2,4 billion, 2,3, 2,12 ini top 5 ya, di mana tiganya itu adalah TPT. Dan untuk total share negara pesaing kita adalah China dan Vietnam. Di sini kita di 32, mereka tarifnya lebih tinggi ya. Jadi saya yakin kalau kita bisa manuver secara negosiasi perdagangan dengan baik dengan Amerika, kita bisa keluar sebagai pemenang dalam perang tarif ini untuk industri tekstil. Ya, jadi apa yang sebenarnya dari pihak Amerika minta di tarif perdagangan ini, mereka meminta import licensing kita disederhanakan, di mana kami melakukan deregulasi dan deregularisasi dari perizinan satu-satu diperiksa, lalu penerbitan izin impor yang terlambat dan tidak adil ya. Di Amerika khususnya menyoroti TKDN, karena TKDN kita itu mengharuskan produk-produk medis mereka berproduksi di sini, walaupun sebagian memang mereka tidak mau mentransfer teknologinya, misal seperti mesin MRI, mesin-mesin besar yang di rumah sakit. Kalau untuk alkes yang kecil itu sudah diproduksi dalam negeri, mungkin nanti Pak bisa dijabarkan. Lalu adanya DHE atas hasil produksi tambang ya, kalau kita tahu import punya Amerika ada sangatnya. Lalu penyederhanaan import licensing, dan yang mereka minta adalah halal. Nah, kenapa halal ini menjadi problem? Ya ada perbedaan mazhab atau pengertian dari apa itu halal, sehingga MRA atau Mutual Recognition Agreement dari technical dokumen kita di Indonesia itu lebih inline dengan yang ada di Australia dan New Zealand, sehingga daging-daging dari Australia dan New Zealand lebih gampang, sedangkan daging-daging USA itu lebih sulit untuk masuk ke dalam negeri dan itu minta diregulasi. Nah ini foto kemarin Pak Menko. Tambahin 3 menit ya Pak ya. Oke. Ya, sama di Noksop udah saya bahas. Nah ini adalah hal yang kita harus perhatikan ya. Ini salah satu produksi Indonesia yang meningkat ekspornya ketika memang ketegangan perdagangan ini sudah terjadi dari 5 tahun lalu. Dan kita mesti ketahui AS itu mempunyai intel yang sangat luar biasa luas. Di setiap negara mereka punya perwakilan perdagangan yang jumlahnya tidak sedikit, dan mereka tuh punya intel. Mereka punya perusahaan media sendiri juga di Indonesia. Kenaikan ekspor dan penurunan impor China ini sebenarnya terjadi transshipment. Nah, kalau kita lihat ini selisih turun tiba-tiba di sini naik, ini transshipment. Dan Indonesia sudah dikenakan tuduhan dumping, dan ternyata perusahaan-perusahaan yang dituduh dumping ini adalah perusahaan trading. Nah, jadi ini sangat sayang sekali ketika teman-teman kita produsen yang tadinya support industri petrokimia hulu itu akhirnya terkena dumping sampai 28% nggak bisa ekspor. Tapi itu dikarenakan ada ulah 4-5 trader yang memang mengimpor barang dari China, mengganti label dan mengekspor. Dan ketika intel perdagangan dari AS turun tangan ketahuan, makanya lah kita terkena dumping. Nah itulah kita kenapa border kita mesti diperkuat, bukan hanya untuk mencegah barang ilegal masuk, tapi juga untuk mencegah barang-barang dari China itu untuk menjadikan Indonesia sebagai negara transshipment. Dan seperti dikatakan Pak Fitra tadi, Pak Profesor, bahwa Vietnam itu sudah terkenal menjadi negara transshipment. Nah, jangan sampai Indonesia digelabani dengan menjadi label yang sama. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Ya, salah satu kita sudah tawarkan, Indonesia itu hanya memiliki kapas Amerika itu 17,31. Kapas Amerika itu memang kapas yang baik. Kalau kita ke Uniqlo, mungkin teman-teman sering ke Uniqlo, ada yang Katun Supima. Nah, Katun Supima itu kapas Amerika, itu memang kapasnya lebih dingin, tidak berbulu, dan sangat mahal. Makanya nggak laku di Indonesia. Nah, kita ada rencana untuk meningkatkan pembelian sampai 50%, tapi dengan syarat dibelinya fiber harus keluar menjadi garment. Jadi ada faktor penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah yang akan dilakukan oleh industri tekstil di Indonesia. Mungkin kalau ada beberapa kebijakan yang kami ingin katakan adalah yang paling penting adalah kita memang dalam menyikapi tarif perdagangan ini, kita penting untuk melakukan deregulasi perizinan usaha, karena kita akan menerima banyak investasi yang masuk dari luar negeri untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi untuk ekspor ke Amerika. Nah, tapi kita penting juga untuk menjaga proteksi industri dalam negeri,
dan untuk meningkatkan compliance dari tata niaga industri dan juga tata niaga importasi. Nah, kita jangan sampai salah langkah di mana kita malah menderegulasi tata niaga impornya dan yang terjadi malah deindustrialisasi industri dalam negeri. Ya, mungkin demikian paparan saya. Sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam rangka menyampaikan materi. Terima kasih, Bu Anissa. Baik, terima kasih Pak Ian atas pemaparannya. Mohon mudah-mudahan Pak Ian masih punya waktu untuk nanti bisa tanya jawab. Baik, narasumber berikutnya, yang narasumber ketiga yaitu Bapak, mohon maaf kalau saya salah penyebutan nama Pak, Bapak APT Kevin Ben Lawrence, RPH, PH, BCM, TMS. Beliau ini merupakan orang pertama dan satu-satunya orang Indonesia yang memiliki 3 lisensi farmasi ASEAN, yaitu di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selain itu juga beliau adalah Executive Committee Member DKI Jakarta, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, dan CEO dari klinik Singmed. Untuk topik hari ini yang akan dibawakan adalah dampak tarif Trump dalam industri kesehatan. Kepada Bapak Kevin, waktunya dipersilakan. Terima kasih Bu Anissa. Kenalkan semuanya, saya Kevin. Saya lulusan dari National University of Singapore. Dulunya saya kerja di industri dan mungkin highlight karir saya di perusahaan Mitsui & Co, yaitu perusahaan Fortune 500 yang punya saham di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Rumah Sakit Columbia Asia, dan lain-lain. Dulu saya juga nge-handle saya dan tim saya nge-handle 100 investment di Asia Pasifik ya, di industri kesehatan dan farmasi. Oke, ini sekarang saya aktif di klinik saya juga mempunyai beberapa posisi-posisi di asosiasi. Sekarang saya lagi di Beijing. Tadi waktu topiknya Pak Fitra tentang relasi US dengan China, pas saya lagi dengar kelas tentang itu Chinanya gitu ya. Dan saya sekarang di program Belt Road Initiative-nya. Terus ini posisi saya di internasional, di asosiasi International Pharmaceutical Federation dan lain-lain ya. Terus license saya di Singapura, Indonesia, dan Malaysia, akreditasi saya dari Amerika. Oke, dan ini klinik saya Jakarta Barat. Nanti kalau teman-teman ada waktu mau datang silakan ya. Oke, tarif POTUS dan dampaknya terhadap industri kesehatan dan farmasi perspektif global hingga Indonesia. Oke, key point-nya adalah kita harus mengetahui tentang tarif Trump ya, secara dalam, menganalisis dampak ekonomi, strategis, dan geopolitik. Terus saya berharap menjelaskan tentang rantai pasok regional di Asia Pasifik ya, karena kalau di kesehatan tidak sesimpel itu ya. Mengkaji bagaimana kebijakan ini bisa mempengaruhi sistem kesehatan dan produksi farmasi nasional di Indonesia. Oke, jadi mungkin tadi speakernya sudah menjelaskan apa itu tarif ya, tapi pada unsurnya tarifnya adalah barang masuk ke Amerika, nanti si importer harus bayar tax kepada local government Amerika, dan setelah itu rata-rata importer akan menaikkan harga, karena kalau enggak mereka bayar tax ke Amerika, nanti cuannya dari mana ya kan. Nah terus US-nya collect revenue-nya. Nah, Trump tarif itu sejak kapan? 2018 sudah terjadi, waktu dia pertama kali jadi presiden. Jadi ini waktu dia kedua kali jadi presiden, dia memberikan tarif yang berbeda, yaitu reciprocal tariff ya. Nah, sebenarnya dia tuh mau mendorong produksi domestik. Nah, karena harapan dia adalah kalau barang luar lebih mahal nanti, apalagi di kesehatan, jadi orang-orang akan beli barang-barang Amerika ya, itu dalam kesehatan ya. Dan dia mau melawan praktik perdagangan tidak adil ya dari Cina ya. Terus tapi tentu saja teman-teman mungkin tadi saya nggak tahu Pak Fitra atau speaker yang lain sudah menjelaskan bahwa tarifnya Trump ini ya, dia bilang tidak adil dan lain-lain, adalah physical trading. Jadi dia mengkalkulasi reciprocal tarif ini ya, sebenarnya tidak fair. Karena kenapa? Trade itu bisa goods and services. Nah, kita sendiri, kita banyak beli service dari Amerika. Sekarang kita pakai Zoom edisi premium. Itu services ya. Spotify, Netflix, Google, Microsoft, dan lain-lain ya. Di kesehatan juga sama, kita banyak menggunakan
software ini itu sebenarnya mereka tuh trade surplus gitu ya maksudnya. Nah, terus reciprocal tariff ini tuh baru diterapkan ya. Dia mempersulit impor akses dari dari negara-negara tertentu. Terus US kan dia kan awalnya reciprocal tariff terus dia bilang break 90 hari. Nah, tapi sekarang sudah dimulai dengan tarif 10%. Nah, produk yang dikecualikan ada dari tarif tersebut katanya adalah farmasi. Tapi jujur aja dengan pasok ya, dengan supply chain yang begitu complicated ya. Ini adalah supply chain asli ya di pharma company-nya, bahwa tidak bisa luput 100% ya. Jadi kalau kita dalam testing apakah obatnya itu dari raw materialnya mencapai kualitas tertentu. Mencapai kualitas tertentu bahan bakunya itu kita perlu kontrol. Kontrolnya bisa raw material kontrolnya dari Cina, produksi di Amerika ya. Habis itu dikirim ke tempat lain. Nah, kalau dengan perputaran begitu kompleks ya. Nah, kalau ini ini adalah mungkin untuk satu produk ya. Ya, keluar masuknya. Mungkin ini 4 atau 5 negara yang minimal 4 sampai 5 negara yang included ya dalam sistem ini ya. Dan pasti banyak keluar masuk. Tarif keluar masuk dari US dari mana memungkinkan, dan itu bisa membuat harga ya, walaupun ya kalau misalnya aluminium foil ya test tube dan lain-lain itu dampaknya besar sekali ya. Dan kita masih belum, tadi Pak Ian ada bilang ya bahwa nanti industri kesehatan itu juga bisa mendorong ya, industri tekstil bisa mendorong banyak industri lain. Industri tekstil juga mendorong industri kesehatan ya. Ini adalah primary packaging. Di rumah sakit kita pakai seragam, di apa pakai ya, semuanya ada secondary packaging. Ini wrap-nya kita bisa tahu bahwa aluminium juga ada beberapa yang dikenain tax dan lain-lain ya, tarif ya, dan banyak yang kena tarif. Jadi untuk produksi obat itu tidak sesimpel itu ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa produk-produk kesehatan banyak ya. Mungkin dari kalau kita bilang kesehatan mur dan lain-lain itu dari mesin-mesin itu kan dari beberapa tempat ya, tidak hanya dari satu tempat ya. Nah, ini surgicalnya mesinnya, dan banyak mesin-mesin ini kalau ya yang big player ya untuk imaging mungkin GE Healthcare ya, salah satunya dari Amerika, perusahaan obat besar di Amerika, Pfizer ya, AbbVie, Eli Lilly, banyak sekali ya. Nah, dampak dari global kenaikan biaya produksi, walaupun pharmaceutical product sudah dikecualikan kata Trump ya, tapi apakah dampaknya terhadap industri kesehatan dan farmasi benar-benar nihil? Tidak ya. Banyak impact-nya yang kita masih belum melihat. Dan tentu saja impact paling besarnya yang immediate ya adalah gangguan rantai pasok. Orang-orang semuanya panik ya. Orang-orang tidak persiapan gini. Jadi frekuensi pengiriman dan alur yang biasa terjadi ya, semuanya kacau. Ya, dan industri kesehatan dan farmasi bukanlah sesuatu yang bisa adaptasi dengan cepat. Industri kesehatan dan farmasi adalah sesuatu mungkin registrasi produk ya. Kalau mungkin di industri tekstil gampang ya, kita pakai HS code. Industri farmasi kita harus registrasi obat. Registrasi obat itu perlu 2 tahun. Registrasi alkes 1 sampai 2 tahun juga. Dengan waktu begitu banyak. Nah, misalnya kalau raw materialnya tiba-tiba naik kena tarif ya. Harganya gimana? Pas langsung ke consumer. Harganya langsung naik karena untuk mengganti salah satu komponen ya dari dari obat-obatan ya, raw material dan itu memerlukan bukan registrasi ulang, tapi memerlukan proses yang dipanggil variation registration, dan itu juga perlu waktu juga, maybe setahun gitu ya. Dan diperlukan testing stabilitas ulang lagi dan yang lain-lain, dan itu sangat kompleks. Jadi kalau di industri kesehatan, kalau ada kenaikan apa-apa, semuanya dampaknya ke pasien, ke masyarakat. Oke, efek jangka pendek pada inovasi global ya, kita bisa lihat bahwa semuanya akan mengalihkan fokus dari ke non AS market, Singapura dan lain-lain. Biaya komponen naik, jadi anggaran R&D mungkin ditekan atau harganya akan dinaikin kepada pasien. Perusahaan kecil rintisan mereka juga akan mengalami kesusahan ya gitu ya.
Tapi dari sisi positifnya, Asia Tenggara adalah jalur alternatif ya. Banyak perusahaan mulai menghindari market AS ya sebagai prioritas utama. Singapura adalah sekarang jadi pusat salah satu manufacturing pasar AS ya. Kalau bisa kita lihat Pfizer ada manufacturing facility di sana ya. Beberapa lagi juga sudah mulai produksi di sana ya. Dan tentu saja itu sangat menarik ya. Nah, terus tentu saja kenapa Singapura dipilih ya karena Singapura ada faktor stabilitasnya, infrastrukturnya menjangkau ya. Indonesia masih belum jadi pusat utama karena potensi dalam infrastruktur dan ekosistemnya perlu dikuatkan dulu. Tapi potensial kita besar. Ya. Terus mungkin Asia Tenggara dan banyak negara ya, khususnya Indonesia. Di Indonesia kita mengimpor 90% kebutuhan active pharmaceutical ingredient atau bahan baku base ya dari farmasi ya. Dan mungkin alkes banyak juga yang kita impor dan lain-lain. Nah, oleh karena itu sebenarnya kedepannya ya itu penting sekali bahwa Asia Tenggara itu ada regional health supply chain strategy yang lebih kuat. Karena kita harus bisa lebih resilient ya untuk dari ada kemandiriannya ya. Karena kalau enggak kita akan diuji berkali-kali dan itu ujiannya susah sekali ya. Terus implikasi ke Indonesia ya. Kalau kita bisa lihat dengan tidak kesusahannya ya, kepanikan di market ya. Harga USD kita bisa lihat ya. Zaman dulu ya, mungkin 10 tahun yang lalu 2015 harga USD paling 14 ribuan ya, 15 ribu. Sekarang mencapai hampir 17 ribu, 16 ribu 800, 17 ribu. Berarti artinya apa? Produk-produk yang kita impor dari Amerika semuanya akan lebih mahal ya. Dan ini juga distribusi farmasinya juga akan terganggu karena ya gaji kita mungkin naik, tapi inflasi dari USD-nya yaitu pertukaran USD-nya itu yang berdampak. Dan di farmasi dan kesehatan rata-rata produk semuanya di quote atau traded dalam USD. Ditransfer ke sini, ya mahalnya gila-gilaan. Nah, juga ada ancaman terhadap BPJS Kesehatan. Ya, tarif baru ini akan meningkatkan obat dan alkes impor. Ya, defisit BPJS Kesehatan bisa diproyeksikan untuk meningkat karena beban obat impor ya. Jadi untuk sekarang defisit BPJS saja sudah 20 T ya. Oke. Terus tentu saja tapi itu tidak menutup bahwa kita ada peluang-peluang ya. Krisis berarti ada peluang ya. Jadi kita harus revitalisasi produksi bahan baku lokal ya. Bahan baku lokal itu penting sekali. Kita banyak impor, tapi kita tidak bisa melakukannya sendiri. Nah, terus ada pengembangan API berbasis fitofarmaka. Terus ada perusahaan seperti Kimia Farma yang sudah mulai, tentu saja diperlukan kerjasama antara universitas untuk transfer teknologi dan melakukan banyak produksi ya. Itu yang kekurangannya. Kemenkes mendorong, tapi kita perlu banyak alignment ya. Oke, studi kasus ini Kimia Farma kerjasama dengan perusahaan Korea untuk bikin bahan baku lokal, tapi masih ada penggunaannya masih belum optimal ya di banyak industri. Karena kenapa? Untuk mengganti raw material. Jadi kalau walaupun ya apoteker itu seperti master chef-nya ya, Michelin star chef ya. Kalau kita mau ganti resep ya, mau ganti satu bahan baku, kita perlu 1 tahun sampai 2 tahun dan perlu di testing ulang lagi ya, sebelum bisa diganti dan diregister ke POM. Kita tuh sebenarnya sangat susah ya, karena kalau di industri kesehatan ya dan farmasi kita tuh harus quality control-nya tuh tinggi sekali ya. Nah, tentu kedepannya rekomendasi strategis bahwa harmoni regulasi lintas kementerian, terus perlu ya kerjasama di Asia Tenggara ya. Misalnya di Indonesia kita produksi API tapi semuanya bisa dipakai di Asia Tenggara. Nah, jadi kita tidak ada terlalu bergantungan dengan produksi yang dari lokal ya. Terus mungkin produksi alkes bisa di Indonesia atau di negara lain nanti, itu tentu saja kerjasama antara Asia Tenggara ya. Terus untuk industri, diversifikasi pasokan dan digitalisasi rantai supply, terus diperlukan investasi kepada teknologi ekspresi dan sintesis kimia.
walaupun kita sintesis kimia ya, jadi walaupun kita mungkin banyak ya ada kita banyak oil reserves dan lain-lain, tapi banyak bahan baku kimia itu yang mungkin kayak sodium chloride dan lain banyak itu kita masih impor dan itu banyak dipakai ya di industri farmasi ya. Terus untuk profesional kesehatan kita terus tetap harus meningkatkan SDM-nya. Terus kita perlu research ya, banyak triple helix kerjasama. Jadi antara swasta, publik dan akademisi ya. Oke. Terus Trump juga dia bilang withdraw dari WHO itu banyak dampak juga ya, karena US banyak funding untuk kesehatan seluruh dunia gitu ya. Terus dia cancel USAID ya, dan ujung-ujungnya dampaknya adalah bill ke pasiennya itu ya. Oke. Terus key takeaway ya, Trump tariff itu adalah pemicu perubahan struktur industri farmasi dan kesehatan, dan industri farmasi dan kesehatan, sorry ya nomor 2-nya tadi hilang, tidak akan luput dari semuanya. Terus kalau kita mau mengoptimalkan, kita memerlukan sinergi antara sektor ya, untuk ketahanan farmasi dan kesehatan nasional. Sekian dari ini ya, industri Indonesia menghadapi tantangan besar namun punya peluang strategis. Oke. Dan diperlukan ya kerjasama antara ASEAN ya. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas paparannya Pak Kevin. Tadi ngasih waktu ditambahin jam 20, tapi ternyata Bapak bisa pas. Baik, terima kasih Pak Kevin. Baik, berikutnya yaitu narasumber terakhir, yaitu Bapak Muhammad Jibril Avesina, Esos MIP MM. Beliau ini adalah merupakan dosen tetap Prodi Perdagangan Internasional. Selain itu juga menjadi Research and Development Director at CRPG. Topik yang akan dibawakan hari ini adalah mengenai etika bisnis dan perang tarif Trump. Untuk waktunya dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai pelengkap saja, harusnya yang banyak alokasi waktu itu mengkiblat tadi karena materinya silakan ditampilkan operator. Saya singkat saja ya, karena spesialisasi saya di bisnis ethics dan saya memberikan masukan sebetulnya pada policy maker-nya. Kalau saya, karena saya juga terlibat aktif begitu ya di dalam proses pengambilan kebijakan di belakang layar tentunya, sehingga memberikan masukan pada kekuatan-kekuatan secara politikal tertentu begitu untuk mengambil standpoint-nya isu ekonomi, termasuk juga dampak perang tarif di Trump. Ya, boleh tampilkan? Ya, langsung. Ya, next. Ya, slide kedua silakan. Jadi saya akan menjelaskan gitu ya, tipikal algoritma tadi itu yang dikatakan sama Mas Citra bahwa kami tipikalnya bilateral ya, dia bukan multilateralis. Sehingga kalau kita lihat dari alur itu akan terlihat gitu ya. Sudah disebutkan juga tadi oleh Bang Citra kalau case Vietnam sebetulnya akan menjadi case contoh kalau tidak terjadi miskomunikasi di internal pengambil kebijakannya di USA. Ya. Di intro di tanggal 2 April, slide kedua silakan. 2 April tadi sudah diumumkan ya, disebut Liberation Day untuk pengenaan tarif ya 10%, dan kita kena tambah lagi 20% jadi 32% ya. Di 57 negara, Indonesia kena 30%. Respon kita sudah tepat ya, kita tidak melakukan negotiation tapi negotiation. Lalu tanggal 9 April Trump juga sudah memberikan pengumuman penundaan ya selama 90 hari, tetapi ada tetap komoditas yang dari awalnya kena dari yang tinggi gitu, seperti misalnya tekstil gitu, walaupun ditunda ya tetap kena tinggi ya, penundaannya bahkan mendapat 40%. Fokus saya akan membaca atau mengolah 10 negosiasi ya, poin-poin dari
daripada negosiasi yang dinegosiasikan antara kita ya dan Amerika Serikat. Dan bagaimana point of view bisnis etik atau etika bisnis melihatnya. Betul tadi yang dikatakan juga oleh Bang Citra, kita sudah satu langkah lebih maju. Kita tidak hanya membicarakan tarifnya, we offer something ya. Gitu. Tetapi apa yang kita tawarkan harusnya juga gitu ya, kita tidak terlalu memberikan hal-hal yang terlalu besar gitu ya. Jadi untuk menjaga posisi kita dalam tarif ini. Jadi pertimbangan etik itu juga menjadi harus penting. Next, ada dua hal yang ditawarkan. Yang pertama regulasi, yang kedua adalah akses terhadap komunitas dan jasa. Akses terhadap komunitas dan jasa itu apa? Ya, kita berarti akan melakukan impor pada komunitas tertentu lebih besar ya, dari Amerika Serikat, termasuk juga akses terhadap jasanya. Dari regulasi, next nih, silakan. Belum boleh negosiasi, next nih, belum masuk ya. Slide selanjutnya. Ya, nah, di regulasi juga tadi sudah disebutkan oleh pembicaraan sebelumnya, ada perizinan dan kemudahan untuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Sayangnya itu juga kan tidak ada perimbangan untuk perusahaan kita yang ada di sana. Tapi oke lah, gitu. Karena posisi tawar kita itu tadi tidak sama. Yang kedua, evaluasi tarif ekspor RI ya, tidak hanya tarif ini tapi juga yang lainnya. Yang keempat, digital trade and custom duty non electronic transmission. Nah, ini penting ya, karena nanti ada beberapa fokus isu gitu di mana kita kuat. Ketika ini menjadi sebuah potensi yang kita offer, nah kita harus merefresh posisi kita gitu ya. Nah, nanti kita akan bicara KRIS gitu. Dengan masuknya komponen dari buat dan KRIS yang dianggap dominan, tapi sebenarnya selain itu sangat profitable untuk kita. Nah, sampai di mana misalnya posisi negosiasi nanti di antar dua pemerintahan ini untuk melihat standpoint dari KRIS. Nah, itu di sini kan mungkin. Yang keempat adalah regulasi prosedur impor, itu juga sudah dijelaskan oleh Pak Nasbat Inwai. Untuk komunitas dan jasa ada kerjasama mineral strategis dan kerjasama mineral kritis. Persoalannya gitu ya, mineral ini kan juga bukan sektor yang padat karya, gitu. Padat karya tekstil gitu misalnya. Tapi itu yang memang bukan juga dalam negosiasi oleh USA. Nah, di kitanya apa? Itu kan seperti itu belum ada. Gitu. Sementara kita juga akan melakukan impor produk-produk yang bisa jadi murah dan dengan kondisi semangat efisiensi saat ini itu bertolak belakang ya. Impor produk dari sektor energi, ya. LPG, gasoline, ya, crude oil, gitu. Itu akan ditambah. Ya. Impor produk agriculture itu juga akan ditambah, gandum ya, kedelai, itu akan ditambah. Lalu keluasan ada financial service, nah, itu di komoditas dan jasa. Nah, implikasinya next, ini belum ditampilkan ya, slide yang kondisi yang mau jalan terakhir. Implikasinya ada 4 hal yang menjadi sorotan penting di sisi etik ya, etik kita ya, komunitas kita bagaimana nih ya, karena bisnis itu tidak hanya B2B tapi ada government juga, nah, government juga harus share perspektif etik yang sama. Terulah yang dihadapkan dengan kondisi saat ini adalah etiknya utilitarian. Oke, utilitarian, tapi pemanfaatan kita juga harus cukup banyak gitu, walaupun kita memberikan manfaat yang lebih besar pada yang lain. Satu, hot isunya adalah TKDN. Masuk ke TKDN tuh yang hot issue. Next, satu isunya adalah TKDN. Tadi sudah dilihat memang ada komponen-komponen yang terlalu besar gitu ya. TKDN itu 40-50%, bahkan BNP-nya itu 10%. Bahkan ada juga beberapa komponen yang mesti dibuat di sini. Oke, tapi
apakah TKDN harus dihapus ataukah TKDN direlaksasi dengan angka poin yang jauh lebih rendah gitu. Nah itu perdebatan gitu kan. Nah yang kedua tadi saya sudah sebut KRAS ya, dengan masuknya USA gitu ya, terus kemasyarakatan dan lain-lain gitu. Standpoint KRAS ini itu kan dipertanyakan dari di Indonesia grafik. Sementara KRAS ini salah satu produk kita yang cukup baik ya. Sudah 55 juta user, sekitar 80 sampai 90 triliun per tahun per putaran uangnya, dan itu tidak mudah loh dari tahun 2019 sampai sini membuat konsepsi cashless society, dan akhirnya kita berhasil gitu. Relatif berhasil dalam cukup waktu 5 tahun gitu. Nah secara etik kalau kira itu mau dikesampingkan dari sebuah regulasi yang berhasil, nah ini jadi problem juga gitu ya. Jadi kita harus sekarang nih kira itu juga ini juga dan yang keempat ini kuota ya. Yang keempat ini yang ketiga ini kuota impor. Nah kuota impor ini next ini slide-nya telat. Kuota impor ini ya itu sebetulnya sebagai alat proteksi gitu dalam negeri gitu, tapi juga tekstil gitu. Misalnya Mas Ian kalau kita lihat di statement beberapa media gitu, kalau kuota impor benar-benar diatur di habis 70% pabrik-pabrik tekstil akan tutup gitu. Jadi kuota ini sejauh mana kita negosiasikan, nggak bisa hilang sama sekali, harus tetap ada, tapi mungkin batasi jumlahnya dikurangin. Ini sama tadi dengan relaksasi TKDN gitu. Tapi dari input dan proses yang tadi sepertinya kuotanya ini sudah benar-benar ini untuk USA, tidak untuk negara-negara lain tuh ya. Itu betul-betul bakal bisa jadi bisa masuk gitu ya barang di sini itu mau pukul keempat kebijakan dan proteksi. Nah kebijakan dan proteksi ini akan dinegosiasikan sejauh mana gitu, karena ada juga kebijakan yang mereka keberatan gitu ya, kita sudah bisa kita untuk dalam negeri, padahal kita sangat membutuhkan itu gitu. Kesimpulannya ya, dan ini penting gitu ya, ketika bisnis dan kebijakan itu harus berjalan searah. Jadi kuota itu nggak boleh hilang gitu ya. TKDN itu tetap harus ada, walaupun angkanya bisa dinegosiasikan untuk jauh lebih rendah mungkin, tapi dua itu harus tetap ada. KRAS misalnya itu kan debatable kalau misalnya posisi yang sudah fundamental cukup baik gitu ya, itu tergantikan ya, kalau ininya di mekanisme skemanya itu berubah gitu misalnya. Dua free and fair trade. Nah ini free and fair trade ini agak sulit ya, tapi lagi agak kurang sehat, tapi arahnya kan menuju harusnya didorong ke standar negosiasi yang setara, meskipun bergen Amerika Serikat jauh lebih kuat, tapi kita harus get something selain tarif gitu. Dan strategi partisipasinya jangka panjang lah untuk dilihat, bukan untuk long term. Kira-kira itu ya, Wanita, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jibril atas pemaparannya. Baik, ini keempat pemateri kita sudah menyampaikan materinya semua. Lalu sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, sambil menunggu, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Lalu sambil menunggu juga pertanyaan yang lain, ini kami ada polling interaktif yang bisa diisi oleh Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Untuk bisa diisi, silakan sudah ada di kolom chat.
Ini oke, kita langsung bacakan pertanyaannya untuk sesi pertanyaan ini, sesi tanya jawab. Pertama ada pertanyaan untuk sebenarnya